Selamat pagi, kembali berjumpa kembali dengan Lele Bujang. Kali ini kita ditemani dengan staf ahli kita yaitu Bapak Ruslan. Selamat pagi. Pagi. Nah, Sip. iya sehat. Nah di sini kita sekarang berada di kolam Lele Bujang ya, di kolam pembesaran. Ini acaranya kita sedang akan membuat probiotik ya. Jadi probiotik untuk budidaya lele pembesaran yang gunanya untuk membibis pakan, fermentasi air dan sebagainya. Nah, di depan di sini sudah terlihat ya banyak bahan-bahannya. Ya kita bisa jelaskan satu persatu. Itu yang pertama yang paling penting adalah itu yang botol pink. Nah, itu botol pink. Itu probiotik starter. Ini kita pakainya merek M4 ya. Di situ terdapat dua jenis bakteri yaitu Lactobacillus dan Saccharomyces. Ini probiotik ini mudah didapat di toko peternakan atau perikanan dimanapun. Ya ini umum lah ya. Harganya murah sekitar 25.000. Ini besarnya 1 liter. Ini bahan utama kita. Yang kedua ada Yakult. Yakult nih. Nah itu Yakult. Itu sama Lactobacillus ya. Jadi kita tidak memakai satu atau dua bakteri tapi banyak ya. Yang ketiga di sini ada bahan tambahan yaitu UC sebagai vitamin. Nah ini UC penting ya vitamin karena vitamin itu untuk daya tahan tubuh ikan. Itu yang kedua ada hidrokoko. Nah ini air kelapa. Nah kenapa kita memakai bahan-bahan instan ini? Karena kita kan sekarang lagi COVID ya, jadi kurang-kurangilah main ke pasar tradisional. Nah di sini ada juga bahan alami ya dua yaitu kunyit. Nah itu kunyit fungsinya bagus ya untuk nafsu makan juga daya tahan tubuh. Ya ini sudah jadi rahasia umum untuk peternakan atau perikanan ya bahwa kunyit ini khasiatnya sangat bagus sekali. Lalu yang kedua adalah gula merah. Nah ini gula merah ini manis rasanya. Fungsinya untuk energi dan untuk makanan probiotiknya ya. Nah ini gula merah ada alternatifnya itu molasses. Tapi karena memang di sini molasses susah untuk dicari ya kita juga kan diimbau untuk jangan lama-lama keluar rumah lah ya. Nah ini semua bahan-bahannya ini akan dicampur ya. Itu di blender. Nah itu di blender semua dicampur pokoknya nanti dicampur dengan 10 liter air. Udah ada ya 10 liter air. Nah disitu kita siapkan di dalam ember. Nanti hasilnya setelah di blender dan dicampurkan air akan dimasukkan ke jerigen. Nah di jerigen ini akan didiamkan selama 7 hari itu agar proses fermentasi dan bakterinya bertambah jumlahnya ya. Nah di sini biaya yang dikeluarkan itu paling juga hanya mencapai 100.000 paling mahal ya. Jadi hemat daripada kita harus beli terus probiotiknya 25.000 sebotol setiap kali membibis atau fermentasi, lebih baik kita buat sendiri. Untuk prosesnya sederhana, bahan-bahan tadi ya dicuci terlebih dahulu, lalu seperti yang diperagakan oleh Bapak Ruslan dimasukkan ke blender. Nah nanti itu langsung di blender, campur ya. Nah coba yang pertama kita kunyitnya dulu, kasih air dulu. Nah, biasa seperti blender jus ya. Nah, masukkan ke air di blender. Nah proses ini diulang terus-menerus sampai bahannya habis. Itu yang perlu di blender ya, itu kunyit dan gula merah. Nanti kalau untuk M4, Yakult dan lain-lainnya itu tinggal dicampur saja. Nah ini setelah kita selesai dimasukkannya di blender, kunyit dan gula itu tampilannya akan seperti ini. Ini campuran murni kunyit dan gula merah ya. Nah nanti setelah berbentuk seperti ini, bahan-bahan yang tadi yaitu vitamin, air kelapa ya, Yakult dan M4 probiotik semuanya dicampurkan ke hasil blenderan.
Nah, bahan-bahan ini kita campur saja. Nah, setelah bahan-bahan tadi dicampurkan, ya kita aduk menggunakan sendok ya. Nah, diaduk merata supaya campurannya dan bakterinya tersebar secara merata. Nah, setelah diaduk-aduk, campuran probiotik kita ini ditampur air yang sisa ya, yang 10 liter tadi. Nah, satu ember datar ini sekitar 10 liter dimasukkan ke jerrycan. Nah, ini prosesnya ya kita tinggal masukkan saja ya ke jerrycan. Ini jerrycannya yang kapasitas 25 liter, cuman kita ya isi jangan 25 liter ya, 10 liter aja. Nah, ini dimasukkan. Nanti setelah kita dimasukkan, kita diamkan selama 7 hari. Nah, setelah 7 hari nanti akan siap pakai probiotiknya. One week later. Ini probiotik sudah didiamkan selama 7 hari ya. Nah, jadi ini probiotiknya akan kita pakai. Bagaimana cara pakainya sih? Itu sebenarnya secara umum ada 2 cara ya. Yang pertama itu ditebar ke kolam langsung, dan yang kedua itu dibibis ke pakan. Nah, ini yang pertama kita akan mencoba untuk menebar ke kolam langsung, karena kita kebetulan ya baru selesai sortir ikan, dan ini ikannya perlu dikasih probiotik lagi kolamnya ya. Nah, ini dia nih probiotik yang udah jadi ya. Warnanya jadi tetap sama seperti warna AM4. Cuman di sini aroma khas dari fermentasi kuningnya sudah tercium ya. Nah, ini nanti kita akan dimasukkan kembali ke botol-botol AM4 yang sudah terpakai ya. Jadi kita settingnya 1 liter supaya mudah dipakai. Pertama untuk mengaplikasikan probiotik kita ya, yaitu tebar langsung ke kolam. Nah, yuk kita peragakan oleh Mr. Eric, rekan partner usaha kita. Yuk, langsung saja. Nah, ini kita pengaplikasian probiotik pasca sudah dikasih ikan ya, karena sebelum dikasih ikan juga kolamnya yang bagus itu ketika fermentasi air dikasih probiotik. Nah, ini kebetulan saja kolamnya sudah terisi ikan, dan ini ya sebagai starter tambahan lah ya. Oke, nah ini kita masuk ke segmen pembibisan ya. Kita kan kemarin sudah membuat probiotik, sudah mencoba mengaplikasikannya langsung ke kolam ikan. Nah, kali ini kita pengaplikasian kedua dari probiotik yang kita buat ya, yaitu dengan cara membibis pakan. Tujuan untuk membibis pakan ini adalah untuk melakukan fermentasi kepada pakan. Nah, pakan yang sudah terfermentasi itu lebih baik untuk ikan karena mudah dicerna dan nutrisinya mudah dicerap oleh ikan. Selain itu, pakan yang kita fermentasi itu akan menambah usia dari pakan tersebut, jadi lebih awet ya. Nah, ini aturan mainnya itu probiotik alami kita ya, yang kita buat kemarin. Nah, jadi di sini kita rencananya akan membibis pakan seberat 40 kilo, yaitu dengan kode pakan 779-3 ya. Ini sebenarnya adalah pakan apung untuk ikan mas, tapi proteinnya ini setara dengan pakan ikan lele. Ini pakan yang cukup populer di Kabupaten Subang ya, untuk semua jenis ikan. Nah, di sini kita ada botol berukuran 100 ml ya. Ini bekas botol antibiotik, tapi ini sudah dibersihkan. Nah, ini kenapa 100 ml? Jadi sebenarnya untuk membibis pakan seberat 40 kilo ini menggunakan ramuan yang kita buat, itu memerlukan sekitar 33 ml untuk setiap 10 kilo. Jadi untuk 40 kilo itu kita butuh 120 ml. Jadi satu botol ini lebih sedikit ya, sekitar 120 ml lah. Nah, 120 ml probiotik ini nanti dicampur dengan air, yaitu air bersih. Air bersih itu nanti akan dijadikan bahan untuk membibis pakan. Ya, daripada kita banyak berbicara dan berdiskusi ya, lebih baik kita lihat saja prakteknya.
Ini probiotik sekitar 100 ml ya, sekitar 120 ml dicampurkan ke sekitar 4 liter air. Nah, bagaimana takaran pakannya untuk dibibis? Nah, untuk membibis pakan, sekali membibis itu apabila menggunakan cara manual, yaitu dengan menggunakan gayung sekitar 1 liter. Ini kapasitas gayungnya 1 liter. Untuk sekali melakukan bibis itu kita memerlukan sekitar 7-8 gayung pakannya ya. Ini baru 1, 2, setelah kita memasukkan 8 gayung pakan, berapa sih probiotik yang kita perlukan yang tadi sudah dicampur dengan air? Itu jumlahnya sekitar 1 gayung lebih sedikit ya. Ini 1 gayung, kita campurkan saja. Diberi sedikit, sangat sedikit. Nah, setelah kita campurkan, maka aduk rata. Nah, kita ini melakukan proses pembibisan secara manual ya. Nah, untuk yang lebih efisien itu kita memerlukan mesin giling. Itu tapi bukan mesin giling untuk menghancurkan ya. Jadi seperti untuk menggiling semen. Jadi kita bisa sekaligus memasukkan 40 kilo dan probiotiknya. Nah ini jadi pakannya udah dibibis ya, udah difermentasi, terlihat jadi warna bodas, warna putih ya. Ini warna putih itu jamur, ini jamur yang baik. Ini nanti nutrisi diserap ikannya lebih bagus. Nah ini setelah kita bibis pakannya ya, sudah difermentasi, sudah didiamkan selama 3-7 hari. Ini pakannya kita coba kasih ke ikan ya, bagaimana reaksinya sih. Kita mulai saja. Makan ikan normal ya. Ini kita ngasih makan itu jam 9 pagi.
Oke, kita sudah sampai segmen akhir, yaitu kita tutup dengan rencana kita ke depan adalah untuk membuat konten-konten seputar industri lele. Selamat berjumpa kembali dan salam sehat.